Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas beserta jajarannya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fadlia, bahwa di program kerja IKAT PAUDI kita sesuai dengan kemarin masukan ketika tata tertib dari Bu Susi Lahati, jadi kita program kerja sampai 2023, Bu. Nah, ini juga kita sudah memetakan bahwa tadi disampaikan program kerja ini utuh untuk IKAT PAUDI secara keseluruhan, sehingga setiap baik itu pengurus maupun anggota di sini bisa berkontribusi pada posisinya masing-masing, sehingga ini adalah satu kesatuan yang utuh. Tetapi mungkin ini perlu ditambahkan lagi nanti SOP-nya, mekanismenya, siapa berperan apa, meskipun di sini sudah lengkap, tetapi nanti alur mekanismenya yang harus kita tetapkan lagi. Contoh misalkan ketika sebuah pelatihan itu yang ngolah dapur untuk materi-materinya, kemudian bahan-bahannya itu ada di Litbang. Yang menjual itu dari usaha. Nah, nanti yang melaksanakan mau siapa nih? Yang bertanggung jawabnya, gitu kan? Nah, itu mungkin hal-hal teknis seperti itu menjadi penting, alur mekanismenya yang harus ditambahkan kembali. Jadi kita baru gelondongannya, gitu kan, menyampaikannya. Nah, kemudian ini adalah program yang kita harapkan tidak muluk tapi mudah-mudahan terrealisir ya. Jadi jangan sampai banyak tapi tidak ada, gitu kan. Tetapi kita inginnya terlaksana. Jadi yang pasti adalah melanjutkan program yang sudah berjalan, baik DKP maupun program lainnya ya, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga ketika ada pelatihan dari pihak luar, itu siapa yang handle? Itu apakah itu ketika ada yang meminta pihak luar pelatihan, itu kan masuknya ke bidang mana yang handle? Apakah itu di Litbang ataukah itu di bidang usaha yang menghandlenya? Gitu. Itu juga harus jelas sehingga nanti bidang-bidang itu terfungsikan dengan baik, gitu kan. Itu jadi mohon nanti ada mekanisme yang jelas. Kemudian mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya adalah merancang kegiatan baru. Ini adalah rencana realisasinya. Yang pertama adalah anggota mengisi data pribadi, karena kemarin seperti yang disampaikan, data yang kita miliki itu belum lengkap, sehingga diusulkan kita melihat kembali, kemudian mengisi data yang sebetulnya di bidang organisasi sudah dibuat, mungkin akan direview ulang. Kemudian selanjutnya adalah sebelumnya bidang usaha telah menyusun 7 materi. Nah, ini juga mungkin perlu, sebetulnya ini sudah dipaparkan juga di tingkat terus, ada masukan-masukan juga. Kemarin terkendala terkait dengan bahan ajar dan paparannya, nah maka sekarang akan dibantu oleh Litbang, sehingga nanti bidang usaha kebetulan kan menambah pasukan yang banyak ya, ini bisa langsung share siapa nih yang akan melakukan pelatihan, gitu kan. Ini untungnya banyak nih bidang usaha tambahannya ya Bu Yesi. Alhamdulillah ada yang luring, ada Bu yang di daring itu ada Bu siapa tadi itu ya, Bu Darlinda ya. Kemudian ada yang di sini juga ada Bu Jamila, ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Nah, kemudian di sini program kerja itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang sebelumnya dirancang oleh Litbang. Jadi mulai dari pelatihan, penelitian dan pengembangan, baik itu sebelum 3 tahun atau jangka 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk pelatihan tadi mungkin akan bareng-bareng antar bidang, tetapi untuk penelitian dan pengembangan ini lebih di Litbang yang dilakukannya. Nah, ini mungkin juga diharapkan semua pengurus dan anggota sesungguhnya ketika penelitian dan pengembangan ikut andil di dalamnya, gitu kan. Sehingga yang dari Litbang juga tidak terpontal-pontal sendirian, gitu kan. Gitu. Nah, ini ada beberapa yang dirancang oleh Litbang untuk jangka pendek, untuk 3 sampai 4 wilayah itu atau provinsi. Ada pelatihan pengembangan Dikbud. Ini sebetulnya bahan materinya Bu Tatmi sudah siapkan ya. Gitu. Kemudian pengembangan pelatihan bahan belajar, kemudian PTK, penulisan artikel, gerak dan lagu. Ini Bu Diah kayaknya luar biasa, sudah bergerak terus ya. Kemudian menulis atau cerita dan dongeng, kemudian jangka panjang
Itu harapannya seluruh wilayah. Ini yang sebelumnya telah disampaikan oleh dari Litbang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah skema pelatihan yang diusulkan dari Litbang. Jadi bagaimana kalau ingin merancang pelatihan itu utuh, jadi berdampak, sehingga ada bedanya. Apa sih pelatihan dari IKAT PAUDI dengan pelatihan dari tempat yang lainnya gitu kan. Itu harapannya. Jadi ini karena kita ikatan dokter ya, jadi harapannya nggak hanya sekedar pelatihan selesai, tetapi ada dampak dari tindak lanjutnya itu. Oke, kemudian selanjutnya untuk penelitian, ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang juga. Tentu saja penelitiannya ada tentang pembelajaran daring pada PAUD, pemanfaatan kearifan lokal, penelitian tentang peran guru dan orang tua. Kemudian jangka panjangnya ada beberapa juga yang diharapkan, dan ini mungkin sebetulnya masih menerima masukan-masukan ya jika ada pengurus atau anggota yang ingin melakukan beberapa penelitian. Termasuk juga pengembangannya, bagaimana mengembangkan instrumen kelayakan, mengembangkan instrumen asesmen, kemudian menyusun buku tentang PAUD di Indonesia, termasuk juga mungkin ke depan kita kan sudah berencana dengan Perpusnas ya untuk mengeluarkan buku-buku untuk anak. Nah, ini Bu Yuli sudah punya berbagi gimana caranya nih IKAT PAUDI diberdayakan juga agar kita tahu Indonesia itu masih lemah terkait akses buku. Nah, itu yang justru bolong-bolong itulah yang harus kita tambal gitu. Kita sebagai pemikir cendekiawan di bidang PAUD itu harus melihat bolong apa yang sekarang ada di bangsa ini dan kita berkontribusi di situ. Jadi justru kita jangan melakukan hal yang sudah orang lain melakukan, tapi apa sebetulnya dari PAUD Indonesia ini yang masih bolong-bolong nih. Kita punya 106 doktor PAUD, itu luar biasa jika kita bisa mengoptimalkannya. Nah, selanjutnya adalah publikasi. Ini harapannya ada jurnal, buku, bahan belajar, APE, hak cipta ya di HKI. Ini harapannya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemarin sudah digagas sebelumnya oleh Perpusnas dan ini mungkin akan terus dilakukan, perlu tindak lanjut kembali. Ini adalah contoh desain yang sebelumnya telah dilakukan oleh bidang usaha, kurikulum pelatihannya. Jadi ada beberapa tema yang bisa kita jual per part atau per paket gitu dijualnya. Nah, ini yang di bidang usaha nih mulai jualan ya gitu kan, ke siapa saja gitu kan, ke siapa saja. Harapannya sebetulnya kami bersepakat di Komisi C, sasarannya adalah yang belum dilakukan oleh organisasi lain. Jadi harapannya mungkin kita melihat nih Bu Yuli sekarang dosen-dosen PAUD itu banyak yang bukan dari PAUD, banyak yang ya dari mana-mana lah, pokoknya ngajar aja di PAUD gitu kan. Nah, itu mungkin bisa menjadi sasaran kita. Kan kalau saya lihat ya, pelatihan-pelatihan yang diadakan orbit lain suka ada dosennya, beberapa dosen yang ikut karena merasa butuh. Nah, untuk dosen sendiri belum ada nih yang melakukannya. Itu ranah kita dan kita bisa pede melakukan untuk dosen karena kita S3 kan, doktor gitu kan. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan tadi kalau Bu Fadlia itu Bunda PAUD-nya juga pengen dilatih loh gitu kan. Nah, itu kan kalau Bunda PAUD dilatih oleh dokter kayaknya keren ya gitu kan. Jadi kita mengambil sisi yang belum dilatih oleh organisasi lain Pak, sehingga meminimalisir juga gesekan-gesekan yang ada di bawah. Bu Nita tahu persis bagaimana gesekan antar ormas terjadi di bawah. Jadi baiknya kita tidak mengambil apa yang telah dilakukan oleh orang lain, tapi bolong apa yang kita coba tambah. Itu mungkin yang kami usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.